Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan menjadi momen yang sangat dinanti oleh umat Islam. Bahkan 2 bulan sebelumnya kedatangannya, ada doa khusus yang selalu disenandungkan oleh kaum muslimin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Pada bulan agung tersebut terdapat banyak kemuliaan dan keistimewaan. Di antaranya adalah dilipat gandakan amal ibadah, dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, dan sebagainya. Momen luar biasa ini tentu saja menjadi peluang besar bagi umat Islam untuk memaksimalkan ketaatan dan beribadah di bulan Ramadan. Dalam ibadah puasa di bulan Ramadan ada sebuah nilai tersirat yang perlu dipahami umat Islam, yakni puasa sebagai bentuk kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya. Hal ini dengan sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, innamas shaumu amanatun fal yahfad ahadukum amanatahu. Artinya, sesungguhnya ibadah puasa merupakan amanah, ajang kejujuran bagi umat Islam. Maka bagi kalian semua, jagalah amanah tersebut. Puasa juga menjadi ibadah paling intim antara seorang hamba dan Tuhannya. Dalam pelaksanaannya, seorang harus bangun di pagi buta untuk sahur, dimulai dari terbit fajar, dan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa hingga terbenamnya matahari. Jika mau, seseorang bisa saja sembunyi di tempat tertutup untuk membatalkan puasanya, kemudian berpura-pura puasa lagi. Lantas tidak ada satu orang pun yang mengetahui statusnya puasanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah lain, puasa satu-satunya ibadah yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis qudsi yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allahu azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa syiham wa li wa ana ajzi bihi. Aku mendengar Rasulullah bersabda, yang Maha Kuasa berfirman, setiap amal keturunan Bani Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, sebab puasa adalah milikku dan hanya aku yang membalasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut Qadhi Iyad, seorang mazhab Maliki berkebangsaan Spanyol, dalam kitab Ikmamul Mu'min bil Fawaidil Muslim menjelaskan bahwa hadis di atas memiliki kecenderungan pada kejujuran seseorang hamba dalam berpuasa. Khususnya pada kalimat li, menunjukkan bahwa puasa merupakan sebagai
sebagian dari amal yang soleh, yang murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibadah puasa tidak akan bisa dilakukan dalam kondisi riya atau pamer kepada manusia, seperti halnya ibadah lainnya yang bisa ditunjukkan untuk manusia. Tetapi ibadah puasa adalah ibadah yang pelakunya adalah dalam menahan diri dari segala godaan dan riya kepada manusia. Kondisi seorang yang menahan, baik munafik ataupun kenyang, hampir tak ada bedanya. Hanya niat dan ketulusan yang dapat mempengaruhi ibadah puasa. Sholat, haji, zakat merupakan peribadatan yang tampak dan memungkinkan untuk pamer, namun tidak dengan puasa. Penerapan kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya saat berpuasa pada definisi puasa itu sendiri, yakni adalah menahan atau imsyak. Sayangnya banyak sekali orang-orang yang berpuasa menjadi sia-sia dan hanya menyisakan haus dan lapar karena tidak melaksanakan puasa dengan sesungguhnya. Maksud puasa sebenarnya adalah menjaga keseluruhan anggota tubuh dari hal-hal yang dapat merusakkan pahala yang puasa, baik itu yang makruh apalagi yang haram. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menggambarkan orang yang berpuasa sungguhnya seperti yang disampaikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsh. Artinya Rasulullah bersabda, banyak sekali orang berpuasa hanya menyisakan lapar dan kehausan. Akan tetapi puasa menjadi sempurna tatkala menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang makruh dan yang haram. Imam Al-Ghazali menyempatkan hadis dalam penjelasannya sebagai perintah terhadap umat Islam yang berpuasa, bahwasannya senantiasa untuk menjaga segala anggota tubuh dari perkara-perkara yang dimakruhkan. Sebab konsekuensi bagi orang berpuasa yang tidak menjaga anggota tubuhnya, puasanya menjadi sia-sia, hanya menyisakan lapar dan dahaga. Alhasil, menghindari kesia-siaan berpuasa, maka perlu ditanamkan kejujuran. Untuk mendapatkan puasa yang sempurna, seseorang hamba harus melalui kejujuran terhadap Tuhannya dalam berpuasa. Ibadah yang satu-satunya hanya Allah yang memiliki wewenang membalasnya. Mengingat hal tersebut, maka marilah kita berpuasa dengan jujur dan amanah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.